Fahmi mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, nggih. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Nggih, alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya walaupun dalam kondisi seperti ini, pandemi ya. Pelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh siapa? Ajeng, silahkan dipimpin berdoa. Langsung berdoa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ajeng sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang tata cara bersuci ya dari hadas kecil. Salah satu tata cara bersuci dari hadas kecil yaitu wudhu. Masih ingat tepuk wudhu? Masih. Ya, kita coba ya. Tepuk wudhu sambil tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Lalu doa. Iya, sekali lagi kita lebih semangat lagi ya. Tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian masih ingat ya, pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang wudhu. Kali ini kita juga belajar tentang tata cara bersuci dari hadas kecil juga. Tapi bukan wudhu. Nah, apa itu? Kita ikuti ya. Coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Yang pertama ini gambar apa? Orang sakit, diinfus ya. Ya, kalau dalam kondisi diinfus seperti ini biasanya tidak bisa bergerak dengan leluasa, termasuk biasanya juga tidak boleh terlalu sering terkena air. Kemudian yang nomor 2 ini gambarnya apa? Orang sedang menimba air. Di sekitarnya ini gambar apa ini? Terlihat kondisi yang bagaimana? Kekeringan. Kondisinya sangat kering, kerontang. Ya, nah, ini sampai mencari air ini. Nah, terus yang berikutnya ini gambar apa? Di dalam pesawat. Ya, di dalam pesawat ini ternyata isinya juga banyak ya. Jumlah penumpangnya ini sangat banyak. Nah, otomatis airnya di dalam ini juga terbatas. Ya, harus dibagi orang sebanyak ini. Terus kalau di pesawat itu berarti pasti perjalanan jauh, butuh waktu yang lama ya. Berikutnya ya, dalam kondisi seperti itu tadi, 3 kondisi itu, kita masih wajib sholat tidak? Wajib. Ya, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, ya kita masih wajib sholat. Walaupun kita kesulitan mendapatkan air atau sakit tidak boleh menyentuh air, kita tetap wajib sholat. Ya, nah, dalam kondisi tersebut kita tetap wajib sholat.
Lalu bagaimana cara kita menghilangkan hadas kecil agar sholat kita sah dalam kondisi seperti itu? Tidak ada air, perjalanan jauh, kemudian sakit. Dengan cara tayamum, pintar sekali. Ada yang sudah pernah melakukan tayamum? Pernah? Pernah. Kapan? Pas perjalanan jauh. Kemana? Ke Malang. Ya, tayamum. Ada lagi yang lain? Ya. Nanti berarti sudah bisa bertayamum ya? Lupa. Oh, ya, kita belajar lagi ya. Kita nanti akan mempelajari tentang ya dengan cara tayamum ya, pintar sekali. Kemudian berikutnya kita nanti akan belajar tentang tayamum. Pak Fahmi jelaskan dulu kompetensi dasar yang kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, harapannya nanti kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil, terutama tayamum. Berikutnya mempraktekkan tata cara tayamum ya. Tuh. Berikutnya indikatornya kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang tata cara tayamum. Kemudian mempraktekkan tata cara tayamum. Tujuannya melalui kegiatan-kegiatan nanti ya, setelah ini kita tanya jawab, berdiskusi, nonton video dan lain sebagainya. Harapannya nanti kalian bisa ya menjelaskan tata cara tayamum, kemudian mempraktekkan tayamum. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, tepuk semangat. Semangat ya. Semangat nggih. Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Fahmi bagikan dulu LKPD-nya. Untuk yang pertama yang Pak Fahmi bagikan, ini Pak Fahmi ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang tayamum ya. Nih, silakan dikerjakan. Pak Fahmi beri waktu 5 menit. Silakan ditulis nama, nomor absen, kelas, ya. Kerjakan sendiri-sendiri sebisanya, ya. Ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Kurang 2 menit lagi.
Satu menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya. Kumpulkan. Sudah ya? Silakan dikumpulkan. Itu sudah habis. Sedapat-dapatnya. Nggak selesai nggak apa-apa. Karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Terima kasih anak-anak. Berikutnya sebelum pembelajaran Pak Fahmi bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1, kelompok putri nggih. 1, 2, 3, kelompok 2, kelompok putra 1, 2, 3. Silahkan bangkunya digeser, kursinya saja. Yang putra berkelompok di sini sampai di sini, sini ya. Untuk yang kelompok 2 boleh di bangku sini atau di sini mungkin. Atau di sini, nggak apa-apa, sini. Iya, sini nggak apa-apa. Agak geser, teman. Atau di sini, ya sini nggak apa-apa. Atau sama di sana. Agar nanti kita menyimak video. Nah, silakan posisinya diatur agar bisa menyimak videonya dengan enjoy, dengan bisa terlihat jelas. Ini nanti Pak Fahmi bagi tugas ya untuk dikerjakan secara berkelompok. Isinya ada 2. Ya, nanti sampean bisa Pak Fahmi arahkan untuk membaca buku. Setelah membaca buku, setelah itu nanti kita menonton video ya. Dari buku dan video itu kalian menjawab 2 tugas ya. Tugas yang pertama ini Pak Fahmi bagi dulu saja biar kalian bisa langsung melihat, menyimak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dilihat tugas 1. Ya, tugas 1 kalian ini ada tabel, ada pernyataan dan ada kode. Titik itu ya. Nah, kode ini kalian isi dengan keterangan yang ada di bawah itu. Nah, ini termasuk boleh, termasuk syarat, termasuk rukun atau termasuk batal ya. Jadi nomor 1 tidak ada air, itu termasuk yang membolehkan tayamum atau syarat tayamum atau rukun tayamum atau batal tayamum, yang membatalkan tayamum ya. Paham nggih? Ada pertanyaan? Tugas 1 tidak ada, dibalik tugas 2. Ya. Atau kita fokus ke tugas 1 dulu. Ya, tugas 1 dulu. Tugas 1 dulu kita selesaikan. Kita simak video berikut ini ya. Nanti selain menyimak video ini, nanti kalian bisa melihat di bahan ajar yang sudah Pak Fahmi bagikan ya. Tuh. Itu dikerjakan secara berkelompok ya.
sering-sering kopi, ambil suci. Suci itu arti seperti kita sudah mungkin ya Om Silakan diperhatikan. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bab bersih itu sehat, yaitu tentang pengertian bersih serta pengertian bersuci. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, kalau suci itu artinya bebas dari najis. Artinya bersih belum tentu suci, tetapi suci sudah tentu bersih. Berikutnya kita belajar tentang tayamum. Apa itu tayamum? Mari kita perhatikan. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum berarti menyengaja mengambil debu atau tanah untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Tayamum menggunakan debu atau tanah. Tayamum dilakukan dalam keadaan darurat atau kesulitan mendapatkan air. Tayamum dapat dilakukan karena keadaan tertentu. Beberapa keadaan yang membolehkan kita bertayamum adalah yang pertama, mau ada air tetapi hanya cukup untuk minum saja. Yang kedua, sakit. Jika terkena air, sakit itu bisa bertambah parah. Kita boleh bertayamum. Bisa sambil dikerjakan ya. Sekaligus menyimak, sekaligus mengerjakan. Bisa membahayakan kesehatan diri kita. Kemudian yang keempat, kita sedang dalam perjalanan. Ketika kita di dalam kendaraan, kita masuk ke sholat, kita bisa bertayamum karena dalam keadaan darurat. Kemudian syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, kita kesulitan memperoleh air. Berikutnya, menggunakan debu yang suci. Debu yang suci itu yang bagaimana? Yaitu debu yang jauh dari najis. Misalkan di dalam ruangan kita juga banyak debu. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Artinya kita mensucikan sebelum bertayamum. Nah, ini silakan didiskusikan syarat tayamum. Sudah? Dari sini ada pertanyaan? Buatan? Pak Fahmi ulang yang membolehkan ya. Mungkin tadi agak kecepatan. Kendaraan, kita masuk waktu sholat, kita bisa bertayamum. Ketiga, nah ini yang membolehkan tayamum, silakan didiskusikan. Itu tidak ada air, 2 sakit, 3 air sangat dingin dan berbahaya, 4 sedang dalam perjalanan. Silakan didiskusikan. Sudah cukup? Sudah? Lanjut ya. Syarat tayamum. ada air, tapi airnya sangat dingin dan bisa membahayakan kesehatan diri kita. Kemudian yang keempat, kita sedang dalam perjalanan. Ketika kita di dalam kendaraan, kita dalam keadaan darurat. Kemudian syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, kita kesulitan memperoleh air. Berikutnya, menggunakan debu yang suci. Debu yang suci itu yang bagaimana? Yaitu debu yang jauh dari najis. Misalkan di dalam ruangan kita juga banyak debu. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Ya, baiklah. Bentar. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Misalnya sampean sedang dalam kesulitan air, ya, kesulitan mencari air. Masih jam 11 sudah tayamum. Persiapan sholat duhur, Pak. Wah, tayamumnya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Jadi harus masuk waktu sholat duhur dulu, baru tayamum. Setelah tayamum langsung cepet-cepet sholat. Tuh caranya ya. Jadi nggak boleh kurang 1 jam sudah tayamum. Atau belum masuk waktu duhur sudah tayamum untuk sholat duhur. Kemudian sulit memperoleh air. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Pakai debu ya. Debu sama dengan tanah atau tidak? Debu dengan tanah sama atau tidak? Tidak ya. Debu dengan pasir sama atau tidak? Tidak ya. Debu itu lebih tipis ya. Di mana saja insya Allah ada debu. Di dalam pesawat, di dalam ruangan, di tembok, di mana saja ada debu. Kalau tanah, ya adanya hanya di luar saja ya. Di pesawat tidak ada tanah. Di dalam ruangan tidak ada tanah, tapi ada debu. Yang dipakai tayamum itu debu ya. Tuh. Kemudian menghilangkan najis sebelum bertayamum. Jadi mari jalan-jalan kena telek EPT. Ya, telek EPT ini harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu baru tayamum. Mojo dijarno nemplek tayamum bisik. Ya, ada yang tanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Sebelum bertayamum, artinya kita mencucikan. Kalau ada yang tanyakan, tanya ya, silakan. Ya. Berikutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah dengan telapak tangan, yang ketiga mengusap tangan sampai siku, dan yang terakhir adalah rukun tayamum itu ada niat, mengusap wajah, mengusap tangan, tertib. Ya. Sama dengan wudhu atau tidak? Sama dengan wudhu atau tidak? Tayamum itu kan menggantikan wudhu atau menggantikan mandi. Ya, dulu kita sering berpikiran boleh ganti wudhu berarti yang diusap itu ya wajah, ya tangan, ya kaki, ya kepala dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya ini. Ya. Kemudian tayamum mengganti wudhu itu bagaimana, Pak? Pak Fahmi dulu sering mendapatkan pertanyaan seperti itu, Pak. Tayamum mengganti mandi itu apa harus bergulung-gulung di pasir, Pak? Kan kalau mandi itu airnya harus terkena seluruh tubuh. Nah, lek tayamum mengganti mandi, apakah debunya juga harus ke seluruh tubuh? Nah, tidak. Tayamum untuk mengganti mandi dengan mengganti wudhu itu sama caranya. Ini rukunnya ya, rukunnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Yang ketiga mengusap tangan sampai siku, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan.
Dan berikutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Apa saja? Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Jadi semua yang kita bahas di wudhu tadi yaitu seperti kentut, buang air besar, hilang akal, menyentuh kemaluan, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan juga termasuk hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian ada tambahan lagi yaitu jika kita menemukan air. Artinya jika kita sudah bertayamum, kita akan melaksanakan sholat, tetapi kita tiba-tiba menemukan air yang kita bisa untuk berwudu, maka seketika itu tayamum kita gagal. Maka seketika itu tayamum. Nah, ada pertanyaan di sini? Tidak. Misalnya Mas Ezar sudah tayamum, persiapan sholat duhur, semari tayamum, kata sholat duhur, udan tau, beres udan tau. Ini otomatis tayamumnya batal. Ya, jadi harus mengganti tayamum lagi, mengganti tayamum tadi dengan wudhu. Wudhu baru sholat duhur. Ya, paham nggih? Nah, jadi semua yang membatalkan wudhu plus adanya air. Itu. Ada yang tanyakan ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita batal dan harus menggantikan dengan berwudu. Berikutnya adalah berikutnya 31 sudah ya dari video tadi. Kemudian tugas 2. Tugas 2 ini kalian menjodohkan nomor dengan langkah-langkah tayamum. Yang sebelah kiri ini langkah tayamum, yang sebelah kanan ini nomornya. Silahkan diberi tanda, dihubungkan A itu urutan keberapa. Ya, jodohkan dengan nomor berapa. B itu jodohkan dengan nomor berapa. Ya, sudah. Silahkan untuk menjawab tugas 2 ini silahkan simak video berikut. Cara bertayamum. Perhatikan nanti sekaligus kita praktek ya. Kita praktekkan ini nanti. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fahmi beri waktu 2 menit, silahkan didiskusikan terkait tugas 2 tadi. Atau perlu diulang lagi videonya? Iya, perlu diulang lagi ya. Silahkan didiskusikan ya. Sambil didiskusikan untuk menjawab tugas 2.
Nah, perhatikan. Belajar tata cara tayamum. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berniat untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Ya, bagus. Dan Diskusikan. yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diulang lagi. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, sudah. Siap, Pak Fahmi beri waktu 1 menit lagi. Silakan difikkan jawabannya sebelum nanti mempresentasikan ke depan. Ya, nanti setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya. Sudah selesai? Sudah ya. Nah, dari sini ada yang tanyakan atau tidak? Tidak ada. Langsung saja kita ke tahap berikutnya. Setiap kelompok mempresentasikan. Nah, saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil tugas 1. Ya, tugas 1 silakan dibacakan. Tugas 1. Ya, tugas 1. Di situ saja nggak apa-apa. Nah, ya. Nomor 1 yang tugas 1. Yang ini disimak tugas 1. Nomor 1. Tidak ada air itu termasuk kode apa? Boleh, bagus. Kalau jawabannya berbeda, sampai matur ya. Pak, jawaban saya begini ya, misalkan beda dengan jawabannya kelompok 1 ya. Nanti kita bahas. Berikutnya niat itu termasuk apa? Rukun. Bagus. Berikutnya masuk waktu sholat itu termasuk syarat. Betul? Sama? Ya. Berikutnya ya, itu termasuk apa? Syarat. Betul? Ya. Berikutnya ya, termasuk ya. Berikutnya termasuk boleh. Berikutnya ya, itu termasuk syarat. Bagus. Terus ya, batal. Ayo, nggak ada tanggapan dari kelompok 2. Berarti jawabannya sama semua. Ya, berikutnya ya, batal. 10 ya, syarat. Terus
itu termasuk boleh. Terus termasuk batal. Terus ya rukun. Terus ya boleh. Terakhir ya termasuk rukun. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 2, silakan dipresentasikan, dibacakan hasil dari tugas 2. Nomor 1 itu dipasangkan dengan apa? Ayo, Mas Ezar, Mas Damar, dan Mas Elang, silakan dibacakan. Ayo bergantian. Nomor 1 dipasangkan dengan huruf apa? E. Apa bunyinya E? Membaca basmalah. Iya, betul kelompok 2? Betul. Nomor 2 dipasangkan dengan G. Meletakkan kedua G. telapak tangan pada debu suci. Iya, betul? Betul. Kalau beda zaman matur nanti disampaikan ya, bedanya jawaban-jawaban apa nanti dibahas ya. Nomor 3 C. Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Betul? Betul. Terus nomor 4. B. Tertib atau urut. Tertib atau betul? Nomor 4 apa? Mengucap niat F ya. Iya. Berikutnya nomor 5. Meletakkan kedua Meletakkan? telapak tangan pada debu suci di tempat yang Iya, meletakkan kedua telapak tangan pada debu suci ya di tempat yang berbeda. Jadi mengusap wajah sambil mengucap niat. Baru meletakkan tangan lagi di tempat yang berbeda. Berikutnya mengusap kedua tangan sampai siku. mengusap kedua tangan sampai siku ya, itu nomor 5. Nomor 6. Iya. Nomor 6. Nomor 7 B. Tertib atau B. Tertib atau urut. Ada jawabannya berbeda kelompok? Ada? Ya, ya sudah cukup ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya Pak Fahmi beri waktu. Ini silakan tetap di situ ya. Kita baca niatnya dulu, niat tayamum. Setelah ini kita praktek tayamum. Kalian latihan di kelompok masing-masing praktek tayamum. Sebelum itu kita baca berulang-ulang dulu. Kita ulang 3 kali baca niatnya ya. 1, 2, 3. Nawaitut tayammuma listibahatis. Bagus, sudah lancar. Sekali lagi. Nawaitut tayammuma listibahatis. Satu kali lagi biar tambah lancar. Nawaitut tayammuma lis. Iya, Pak Fahmi beri waktu 5 menit. Silahkan berlatih bersama kelompoknya. Gerakannya. Nah, ayo nanti setiap kelompok mempraktekkan di depan, ditonton kelompok yang lain. Ayo, tadi bagaimana? Ini. Ya, bagus. Iya. Sambil mengucap niat ya. Iya, pinter. Berlatih lagi, ayo. Bertiga harus bisa. Nanti ketika tayamum maskernya dibuka. Ya, biar debunya tidak terhalang, Mas. Setelah itu dipakai lagi.
Ya, terus yang pakai baju lengan panjang juga diangkat dulu sampai siku. Atau karena ini hanya praktek tidak usah diangkat nggak apa-apa ya, hanya praktek saja. Nanti kalau tayamum beneran baru. Sudah siap? Sudah siap untuk praktek? Belum. Nanti prakteknya shoot ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menentu yang kalah tampil dulu. Ya. Ayo, yang kalah tampil dulu. Perwakilan kelompok 1, kelompok 2 shoot. Yang kalah tampil dulu. Sudah ya, waktunya habis, silakan. Perwakilan kelompok 1, kelompok 2 silakan shoot. Ayo. Ezar, ayo Ezar. Kelompok 2 diwakili Ajeng. Ayo silakan shoot. Yang kalah siapa? Ini ya. Kelompok 2. Ayo, berarti kelompok 2 silahkan praktek tayamum dulu, silakan berdiri. Maskernya dibuka sebentar. Ya, dibuka sebentar. Tahu karena ini praktek ya, nggak usah dibuka, nggak apa-apa, dipakai aja maskernya. Karena masa pandemi, silakan berdiri. Silakan. Ya, 1, 2. Diawali dengan apa tadi? Baca basmalah. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi. Ayo. Baca bismillah sambil meletakkan. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, bagus. Terus. Iya. Pinter. Beri tepuk tangan. Sudah bisa ya. Ya. Berikutnya kelompok 1. Ayo didelok. Bagus mana penampilannya ya. Silakan berdiri. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus. Ya. Baca. Sambil niat. Tayamum. Sambil mengusap. Iya. Berikutnya. Mengusapnya tadi bagaimana? Nah, begini kan? Iya. Ya, sudah. Cukup beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mengamati video, sudah mengerjakan tugas diskusi. Dikumpulkan ya tugas diskusinya ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompok dan lain sebagainya. Ezar, HP-nya dimasukkan dulu, nanti lagi ya. Nanti pas istirahat bisa dipakai lagi pas di rumah. Nah, berikutnya tadi di awal Pak Fahmi beri soal. Kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang tayamum. Nah, sekarang Pak Fahmi beri soal lagi, ya, yang sama dengan tadi. Pak Fahmi ingin mengetahui setelah mengikuti pembelajaran ini, apakah kalian nilainya meningkat atau tidak dari sebelumnya. Paham nggih? Tadi yang awalnya belum bisa mempraktekkan, sekarang sudah bisa mempraktekkan. Nah, untuk pengetahuannya bisa menjawab soal atau tidak. Sekarang Pak Fahmi persilakan untuk duduknya kembali seperti semula. Ya.
Sebelum mengerjakan, Pak Fahmi ajak tepuk lagi, tepuk semangat lagi, biar semangat lagi ya. Tepuk semangat, semangat. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan pensilnya tadi dikeluarkan. Pak Fahmi beri waktu 5 menit lagi. Silakan dikerjakan. Tulis nama, kelas, dan nomor absennya. 5 menit dari sekarang. Tinggal 2 menit. Sudah cukup, silahkan dikumpulkan. Terima kasih anak-anak ya, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib. Sebelum Pak Fahmi mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini sudah mempelajari tentang apa? Tayamum. Nah, tayamum berbeda atau tidak dengan wudhu? Berbeda. Apa saja perbedaannya? Satu, tidak menggunakan air, tapi menggunakan apa? Debu suci. Kemudian apalagi bedanya dengan wudhu? Iya, syarat-syarat tertentu ya, perjalanan jauh, sakit, kemudian tidak ada air. Kondisi normal, kondisi sehat, ada air dan lain sebagainya, boleh tayamum? Tidak memenuhi syarat. Ya, kemudian niatnya sama atau beda? Beda. Gerakannya sama atau beda? Beda. Ya, itu kesimpulan kita belajar hari ini ya. Allah memberi kita keringanan. Ketika tidak ada air, ketika perjalanan jauh, ketika sakit, ya boleh tayamum, tidak harus dipaksa menggunakan air berwudu ya. Tuh. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Fahmi mohon maaf bila ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.